Kalau kita dalam kondisi yang nyaman, kadang orang gak mau lagi bereksplorasi. Don't admire other people project. Kadang suka bilangnya gitu kan. Yang muda-muda nih pas ketika seneng nih sama arsitek ini atau karyanya, wah diagungkan gitu. Nah, gue selalu mencari konteksnya. Apa sih bagusnya dari itu gitu. Itu yang diambil intisarinya. Kalau estetika sih karena namanya pas ketika setiap kita ngedeliver ke klien pasti estetika juga utama sih. Gak pernah enggak gitu. Maksudnya gue ngasih ke klien terus guanya juga gak srek gitu ya. Ini gini tapi ya jelek dikit lah tapi ini efisien. Gak pernah juga sih. Tapi kalau efisiensi ya kadang bisa ditawar ya. Jadi kalau lu dealing sama klien yang secara punya budget lebih, karena efisiensi ini gak dilihat sih. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Gigit. Halo. Udah mulai. Sekarang mulai beneran. Ini mulai beneran. Git, perkenalan singkat dong. Siapa lo? Biar teman-teman kita makin pada tahu nih. Ya, halo, saya Agit, biasa dipanggil Agit. Nama lengkapnya Muhammad Sagita. Saya arsitek. Arsitek ya, gue tahu arsitek. Ya cuman lo dulu background apa sih? Lo dulu emang kuliah arsitek? Sekolah S1 di Universitas Parahyangan, Bandung. Dari Parahyangan gue bekerja di Indonesia, Budi Pradono, di Urbane. Sempat di Budi Pradono ya, terus Urbane juga. Sekitar tahun 2005 itu memang ingin mencoba ke Singapura. Karena saat itu banyak informasi teman ITB gitu magang di Singapura. Nah itu mulai ngirim-ngirim portfolio ke Singapura. Oh lo langsung ngirim-ngirim aja gitu? Awalnya malah DP, pernah interview di DP. Oh. Nah pas di DP interview, karena DP itu memudahkan orang-orang yang fresh grade untuk kerja ke DP itu, ketika direkturnya datang ke Indonesia, biasanya mereka nge-arrange untuk nyari anak-anak fresh grade yang memang mau bekerja ke sana. Oh gitu. Jadi sama kayak tempat kantor lu dulu. Iya. Tapi lo gak masuk DP kan lo jadi? Sebenarnya diproses lagi ngurus untuk work permit. Tiba-tiba gue dipanggil juga sama beberapa perusahaan yang itu impian gue saat itu gitu. Oh. Gue kaget, jadi akhirnya setelah itu dipanggil gue langsung berangkat ke Singapura dan memilih WOHA untuk bekerja di tahun 2006 itu. Oh, jadi lu sempat di WOHA. Berapa tahun lu di WOHA? 2006 sampai 2009. Gitu. Oke. Nice. Kelihatannya sebentar sih, 3 tahun. Tapi karena long hour-nya. Itu kayaknya di Singapura semua begitu ya, kerja pasti long hours lah ya. Rata-rata gitu. Tapi kalau lu yang di tim DP yang konsep dan lu ngerjainnya cepet, mungkin bisa masih work life balance lah. Kayak temen di apartemen gue gitu, work life balance masih oke. Kalau gue work. Work terus ya. Tapi lu sempet ini gak sih, kayak lu sempet nikmatin Singapura gak selama lu? Kalau personally buat seorang single di Singapura, gue happy sih karena semuanya tertata dengan baik, fasilitasnya enak. Cuman ketika udah memulai ke tahun-tahun ke akhir, udah punya hobi, misalnya kayak lu seneng foto tuh, misalnya Sabtu pengen foto, Minggu foto. Ketika lu disuruh kerja Sabtu jadi ngerasa beban kan. Nah ketika lu belum punya hobi dan hobinya hanya bekerja di kantor arsitek, ya itu menjadi lebih ringan karena lu emang hidupnya cuma bekerja. Oke, jadi artinya kalau orang mau kerja di Singapura hobinya mesti ngarsitek. Iya. Passionnya harus di situ dulu. Dan itu ya. pasti bakal enjoy untuk ngerjain semuanya. I see. Gitu. Terus dari WOHA lo kemana gitu? Nah, di WOHA tuh memang dulu sebelum umur 30 tuh cita-citanya cuma gue pengen punya kantor sebelum umur 30 sesimpel itulah. Oke. Jadi langsung pulang ke Indonesia karena sering ketemu juga Budi Pradono tuh saat itu mereka ke Singapura selalu ngasih wejangan bilang kalau kita dalam kondisi yang nyaman, kadang orang nggak mau lagi bereksplorasi, nggak mau lagi jadi ketemu titik nyamannya gitu. Nah dengan terngiang-ngiang seperti itu gue memberanikan diri, ya udah emang tujuan gue bukan berkarir di Singapura saat itu. Gue mengambil ke Singapura untuk pengalaman belajar sebanyak-banyaknya bagaimana WOHA membentuk gue saat itu. Terus pindah ke Indonesia bikin kantor sama teman-teman. Oke. Dari berdua terus bertiga gitu. Oh oke. Ya waktu itu lu sempat berpartner lah ya waktu pulang ke sini ya. Berpartner lu berapa lama waktu itu?
Lama, cukup lama dari 2009, 8 tahun dah kayaknya. Oh, 8 tahun Sampai berpartner ya? 2018 ya, 8 tahun ulang tahun kantor. Itu berdua dan bertiga, sempat berdua, sempat bertiga. Awalnya karena dulu berpartner itu memang nyaman sejak dari kuliah, sering proyekan bareng, ngerjain bareng. Terus ketika di Singapura ingin juga sambil mengerjakan, kan nggak mungkin tuh kalau di Singapura tuh kerjanya udah sibuknya udah parah banget, jadi lu nggak bakal punya energi lagi lah untuk ngerjain sesuatu di rumah gitu. Pulangnya udah bisa super malam. Nah di situ ada temen juga partner masuk untuk ngerjain proyek bareng-bareng, tapi bulan Juli 2009 itu bikin kantor gue balik ke Indo itu sudah bertiga jadinya. Gitu. Oke. Jadi lu udah bikin biro sebelum lu pulang ke Singapura artinya? Enggak, biro itu memang di arrange setelah resignnya Juni 2009, di Juli 2009 itu starting kantor kita. Oh, okay. Non official ya, jadi Non-official. maksudnya kita langsung bikin website, kita langsung publikasi, dan di zaman itu baru titik-titik awalnya internet tuh baru mau mulai booming, baru ada ArcDaily ya kayak gitu. Jadi kita salah satu awal-awal yang dari Indonesia tuh yang publikasi ArcDaily mungkin satu atau kedua lah, arsitek yang kedua. Oh. Dari oke. Indonesia untuk masuk Indonesia. ArcDaily gitu. Nah setelah itu kan lo artinya lo habis berpartner kan lo memutuskan untuk sendiri lah ya. Ya. Gua akan tanya itu nanti, tapi sekarang Oke, gua mau tanya dulu nih, lo bikin biro sendiri ya namanya? Ya, nama bironya adalah ARMS. Oke. ARMS itu adalah singkatan, jadi abbreviation. Jadi AR itu kan arsitek. Kadang banyak orang nggak tahu, zaman dulu taunya insinyur aja gitu. Sedangkan arsitek tuh ya arsitek, padahal disingkat AR. MS tuh inisial nama gua aja, MS. Jadi ARMS gitu. ya. Oke. Tanya kayak tangan. Tangan ya. Coba di Google isinya otot semua begini ya. arms Itu ya. awalnya gitu, makanya gue pengen nyari satu tagline yang mudah buat orang nyari. Gue sebut Armsitecture. Jadi kalau itu coining words, jadi penggabungan antara nama Arms dan architecture. Jadi produknya adalah Armsitecture. Oke. Gitu. Namanya keren sih. Nah sekarang dengan nama sekeren itu, filosofi desainnya ARMS kayak apa sih yang lu kerjain sekarang? Kalau desain itu kebetulan kita dibantu sama temen yang branding juga saat itu, Studio Brown Fox. Nah kita presentasi tentang project-project kita, terus setelah dia nangkep lah apa yang kita jelaskan, dia bisa menarik kesimpulan menurut dia adalah kayak experiencing by storytelling di setiap projectnya lah. Jadi di setiap project itu kita selalu memiliki approach yang berbeda-beda dan spesifik. Jadinya kenapa logo kita akhirnya dibentuk seperti Dynamics logo. Dynamics logo tuh jadi AR-nya selalu berdampingan, MS-nya itu selalu bergerak-gerak gitu. Jadi kalau orang ngebaca pasti selalu ARMS, tapi kalau itu difilosofikan sebagai site planning, kan site planning bangunan tuh selalu berbeda-beda tuh komposisinya di setiap project. Nah itu ARMS-nya itu jadi komposisi yang berbeda-beda di setiap project kayak gitu. Oh oke. Jadi di logonya aja udah berarsitektur banget ya, logonya seolah-olah doang. gitu. Ya. Jadi ya bukan seolah, jadi logonya adalah mewakili dari seolah-olah komposisi di setiap project gitu. Nah terus kalau lu sebagai arsitek itu inspirasi desain lu tuh datangnya dari mana? Karena kan sebenarnya ada orang yang dari ngambil dari budaya, ada yang ngambil dari teknologi, Ya. atau ada yang bisa dari fashion gitu kan. Nah, kalau lu paling banyak ngambil dari mana sih? Inspirasi tuh luas sekali ya. Cuman mungkin yang paling terasa justru dari sisi keteknikan. Jadi keteknikan itu ketika bekerja di WOHA itu mereka sangat spesifik dalam mendesain satu dimensi yang mereka sebutnya magic number. Magic number ini adalah ketika kita membuat satu ruangan, mereka sudah sangat berpikir ruangan ini harus zero waste. Zero waste dalam artian misal ya sesimpelnya adalah lu kelipatan material 15 cm deh gitu. Jadi kalau orang biasa bilang lebar tangga lu berapa semeter gitu. Nah di mereka nggak ada namanya kata-kata semeter karena semeter itu adalah ada sisa waste dari ukuran material, bisa jadi sebutnya 1050. Jadi semeter 5 cm. Nah hal ini tuh sebenarnya hal yang sangat sederhana. Jadi zaman gua kuliah pernah denger om gua main lah ke satu proyek, gua nggak tahu siapa arsiteknya, dia bilang gini tukangnya, itu di rumah itu
luar biasa loh katanya. Bentuk ruangannya aneh-aneh. Dia bilang aneh-aneh kata-kata orang awam ya. Tapi keramiknya tidak ada potongan. Nah saat masih kuliah kan mencerna itu susah ya, bilang kok aneh sih ukuran nggak bulat, kita mikirnya gitu. Ternyata 1050 itu adalah angka bulat gitu. Ya kan, 2100 adalah angka bulat, jadi kayak kelipatan itu dengan tujuannya adalah ketika kamu membuat sesuatu, material itu dipergunakan sebaik-baiknya sehingga tidak ada sisa, intinya kan seperti itu. Jadi dari sangat sadar bahwa ya ramah lingkungan, tidak banyak ngebuang-buang yang sisa. Nah dari hal yang kayak gitu. Nah terus bos gua saat di Singapura selalu bilang don't admire other people project. Kadang suka bilangnya gitu kan. Yang muda-muda nih pas ketika seneng nih sama arsitek ini atau karyanya, wah diagungkan gitu. Nah, gue selalu mencari konteksnya. Apa sih bagusnya dari itu gitu. Itu yang diambil intisarinya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang lo kalau desain ruangan itu bukannya ruangan 3x3. Tapi ntar mau pakai keramiknya ukuran berapa kali berapa supaya nggak ada potongan, jadi mesti ukur. Iya, oke, tapi nggak se ekstrim itu. Bisa jadi material itu kan bisa selalu berganti. Iya. Tapi dengan kita selalu mengambil dimensi yang tadi kelipatan 15, umumnya itu general yang bisa diaplikasikan terhadap semua material. Gitu. Tapi kalau lu misalnya spesifik, ada satu produk keramik super slab besar misalnya panjangnya 3,2 meter, lu pengennya nggak kepotong, oke, dan itu sudah ditentukan pasti pakai itu, ya silakan. Berarti ruangannya sebaiknya mendekati arah yang itu. Gitu. Kalau marmer kan beda lagi. Kalau lu misalnya kenalin sama marmer, itu kan setiap bongkahannya beda-beda yang datang. Ready stocknya beda-beda, nggak bisa gitu. Itu kalau itu adalah ruangnya jadi dulu, material menyesuaikan. Tapi kalau lu udah spesifik, gua mau pakai material ini, oke, berarti berangkat desainnya dari itu. Dari spesifik ukuran material itu ya. Which is yang sebenarnya jarang bisa terjadi ya, karena kebanyakan kan material agak belakangan gak sih? Nah, yang atau bisa lucu, berubah? Bisa berubah. Material juga makanya lucu. Jadi sebenarnya kadang kalau kita ngelihat contohnya di Inggris deh, waktu 2019 saat itu ada momennya Backcraft berangkat ke Inggris, kita lihat mereka ada satu kompetisi selalu adalah material of the year. Desainer yang membuat material itu dan dikasih apresiasi hadiahnya. Kenapa? Artinya yang mendesain produk-produk bahan material ini adalah desainer. Desainer yang diinjek mungkin dengan satu pabrik atau apa. Jadi bukan misalnya gini, bukan desainer yang digiring dengan ketersediaan material yang sudah ada di lapangan. Misal ya lu ke daerah mungkin agak terpencil, di sana cuma adanya material atapnya seng gitu ya, seng gelombang seperti itu. Tapi lu ngespesifikasiin atapnya gue pengen UPVC gitu. Yang di situ tuh nggak ada gitu. Bahkan kalau lu ngirim itu kan jadi mahal, ya nggak? Itu kan artinya ketika kita mendesain dengan seperti itu, kita harus mendesain sesuai dengan konteks area itu. Nah sekarang berbeda lagi, ketika konteksnya material itu sendiri sudah didesain oleh desainer. Berarti kan dia punya banyak sekali faktor di situ kan. Gue pengen ada ini, ada apa, bahwa ini tuh kalau dipakai efeknya seperti apa, atau enggak misalnya contohnya yang dulu menang tuh adalah dia memanfaatkan sisa-sisa tembakau untuk jadi satu material surface, makanya dia menang. Nah itu kan satu ada unsur eco-friendly-nya, kedua pemanfaatan material tadi, terus ketiga juga tampilannya karena desainer yang bikin kan keren gitu. Mungkin kalau dari sudut pandang yang bukan desainer, dia mikirnya efisiensi misalnya, ya kan, bukan ngapain pakai tembakau, gue bikinnya ini aja lebih murah misalnya gitu. Kita ngejual bisa jadi materialnya lebih untung karena materialnya lebih murah cara buatnya misalnya kayak gitu. Tapi yang desainer bikin ini dia dari tembakau, secara building cost, production cost mungkin lebih mahal. Tapi kan ada unsur pemanfaatan material, ya kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah kalau di ARMS ini 3 prinsip desain utama yang lu pegang apa? Yang nggak boleh enggak gitu misalnya. Yang nggak boleh enggak ya. Yang mesti. Pasti ada kan. Yang paling pertama selalu ya, tapi hal ini tuh memang gue pengennya sih ya semua anak yang di kantor gue tuh punya berpikiran kritis yang bahwa setiap mendesain itu bukan karena kemauan dia, tapi semuanya itu harus beralasan. Kenapa harus dilakukan ini misalnya gitu. Oke, terus kedua klien itu kan gini, ketika kita mendesain untuk klien A nggak bisa kan untuk si klien B, bahkan untuk temennya juga nggak bisa, karena setiap orang punya
estetika yang berbeda-beda, punya kebiasaan yang berbeda-beda gitu. Makanya ketika pertama kali bertemu klien, kita benar-benar spesifik bahwa apa sih desain yang tepat buat dia gitu. Kita harus meminta juga, coba kumpulin deh beberapa image yang menurut klien bagus tuh kayak apa sih gitu. Ada yang bilang, iya ini minimalis misalnya kata-kata orang. Minimalis, tapi menurut kita, oh ini tuh sebenarnya bukan minimalis, ini masih campur-campur kayak gitu. Nah kayak gitu untuk nangkep, dan itu yang paling susah sebenarnya. Membaca yang klien inginkan itu seperti apa, itu sebenarnya cukup susah gitu. Ini konteksnya konteks rumah tinggal ya. Kalau komersial beda kan ya? Oke, kalau komersial beda. Mungkin ada kalau komersial bisa lebih kebantunya dengan timeline ya. Timeline yang dia kan mikirin ya, dengan kita harus ngeren, dengan harus timelinenya ini harus jadi tanggal segini, ini terus jalan. Itu lebih enak juga kadang secara desain lu kepatok. Kadang ngebikin rumah, kalau kita nggak bisa maksain klien, Pak ini schedule-nya udahnya harusnya pindah ke sini nih. Nggak bisa kalau Nggak rumah. bisa. Susah. Bisa rugi, bahkan misalnya ternyata udah 2 tahun aja nih Pak, kontrak kita udah maksimal 2 tahun gimana. Nah, harusnya kan ada saling memahami, oh berarti ada operation cost yang harus ditutupi misalnya kayak gitu. Tapi kadang arsitek tuh terlalu baik ya, karena udah seneng dengan proyeknya. Sayang proyeknya gitu. Oke, itu prinsip pertama kan, Ya mesti prinsip ngerti klien. prinsip pertamanya tadi lebih ketika kita mendesain, kita paham betul dan sadar betul apa yang decision apa yang harus kita buat untuk desain itu. Gitu. Terus yang paling terakhir itu udah 2 tuh ya. Yang terakhir sebenarnya karena kita tahu konteks tentang site-nya seperti yang tadi, ya bagaimana hal yang sepele, bagaimana arah angin, bagaimana arah matahari, bagaimana misalnya kalau kita ada orang yang senang bentuk rumahnya box-box aja, ya udah berarti kan konsekuensinya si jendelanya yang memang harus lebih kedap juga terhadap air karena terkena tempias cukup banyak ya kayak gitu. Itu analisa tapak lah ya. Ya lebih Stupa. sebenarnya seperti itu. Tapi itu dalam loh sebenarnya. Orang kan pernah baca dulu, kita ada satu project bareng-bareng beberapa arsitek, salah satunya Ren Katili. Oke. Pas ngebaca konsepnya ini biasa banget nih. Biasanya tuh adalah cuma bahwa ini adalah rumah yang energi efisien, udaranya mengalir. Tapi ternyata kayaknya kalau kita telaah itu tuh mudah dipahami oleh klien. Oh ini rumah yang efisien ya, anginnya mengalir ya. Nah dari itu terus kita jadi tertantang tuh, makanya kita membuat rumah tampung saat itu. Rumah tampung orang nangkepnya nampung apa gitu kan. Lu pasti kalau di konsep namanya rumah nampung, mikirnya kan nampung apa sih, nampung air. Orang karena kebutuhan primer adalah air, lu bikin toren air kan, bikin GWT, bikin toren. Lu pernah kepikiran enggak sih nampung udara? Nah di konsep itu gue pengen gimana caranya rumah ini mengalir dengan baik dan udara itu dikumpulkan di satu permukaan yang lebih rendah sehingga bangunannya lebih dingin. Oh. Gitu. Jadi gimana nampungnya? Hah? Gimana? Singkatnya gimana? Gue ngebikin seolah-olah, bukan seolah, rumah ini gue bikin sunken, lebih tenggelam. Karena secara teori udara panas itu kan selalu mengalir ke atas. Betul. Jadi gue bikin skylight yang udaranya panasnya bisa keluar. Tapi di satu sisi bawahnya gue tampung dengan tekukan seperti zaman orang-orang tahun 90 bikin living room. Kan kalau orang sekarang mungkin gini ya, gue nanya deh yang muda-muda. Gue pengen bikin living room yang disangkenin, diturunin. Biar apa? Biar keren gitu. Kan gak ada alasannya gitu. Kalau gue ngeturunin, ya gue pengen nyoba bahwa dengan diturunin bener gak sih lebih dingin gitu. Nah kalau kayaknya sih menurut gue terbukti ya lebih dingin. Hasilnya benar gak? Lebih dingin. Lantainya lebih dingin. Ya minimum dengan bahwa ini ada semacam kayak satu mangkok lah. Itu di indoor apa outdoor tadi? Di indoor. Di indoor ya? Di indoor. Tapi ya tetap udara jendela semua harus kebuka ya. Cross ventilation tetap harus. Cross ventilation tetap harus. Gue bikinnya dari semacam beton seperti kolam, bajanya numpang di atas itu. Seperti itu sesederhana itu. Tapi tujuan awalnya kenapa gue ngebikin itu harus naik? Tujuan gue adalah efisiensi baja saat itu. Jadi bajanya itu karena biar lebih efisien dan tidak terpotong, gue harus nge-raise si pedestalnya. Nah pedestalnya itu gue bikin sunken, jadi udaranya lebih dingin. Nah terus gue sebut rumah tampung. Gue jadiin buku sih. Artinya lo concern juga sama efisiensi tadi itu ya, material ya. Jadi lo pikirin jangan boros. Ya sebenarnya gitu. Makanya ketinggian plafonnya sekian, atasnya sekian, seperti itu. Nah tapi ada kesulitannya. Kesulitannya adalah, lu kan tahu kalau orang di Indo
naikin ngereksi baja kan kadang juga posisi pedesalnya beda-beda kan ketinggiannya kan. Nah ini lo harus ngebikin satu mangkok dulu yang bagus, presisi, terus udah gitu ngereksi baja di atasnya, terus harus di cover karena itu pengen di-expose ya lumayan sih. Agak rumit juga. Ada effortnya, Gitu, mau ada bagus tapi effortnya. effort dong. Iya. Tapi terus akhirnya kebikin lagi kedua, rumah tampung 2. Oh ada 2. Tetapi materialnya saat itu tidak baja lagi. Karena di tahun 2021 harga baja tuh tiba-tiba naik. ya gue belum tahu ya, belum teranalisa kenapa. Mungkin kan memang demand-nya sangat banyak dan produksinya terlambat. Akhirnya rumah itu dari beton semua, yang bagian bawah dari beton. Tapi tetap sunken seperti itu.